Ini waktunya. Ini waktunya ini untuk memilih. Kalau saya golput itu bukan pilihan karena Bukan kenapa? pilihan. Itu merugikan. Di satu sisi kalau diserang dibilang money politik, ini nggak bilang itu. Tidak, ini bos, ini kos politik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Seperti yang kita ketahui saat ini adalah fase di mana ada pilkada serentak, ya, sehingga pendidikan di sini sangat berperan dalam hal pendidikan politik di masyarakat untuk menciptakan tatanan demokrasi yang lebih baik itu di pusat sampai ke daerah. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang dosen Universitas Muhammadiyah yang saat ini melanjutkan juga melanjutkan pendidikan di S3 Universitas Negeri Makassar dan skema BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Selamat datang di Ngopi, Pak Firman. Gimana kabar ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa tentunya diajak ngopi bersama di podcast Ngopi. Luar biasa sekali ini Pak Firdausi. Sehat-sehat ini Pak? Alhamdulillah. Aktivitas sekarang apa Pak Firman? Aktivitas saat ini saya fokus pada pengembangan karir pendidikan saya. Sementara ini kan sudah masuk di tahap semester 3 atau sudah tahap penyusunan disertasi di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Dan alhamdulillah sejauh ini kan saya masih fokus menyusun atau memperkuat referensi yang lebih tajam terkait isu-isu terkini tentang intercultural communication. Kebetulan saya ini mengangkat disertasi saya terkait dengan intercultural communication antara persepsi terhadap dosen dan mahasiswa terhadap budaya kita saat ini, dikaitkan dengan seperti apa perpolitikan, karena budaya dan politik bisa dipisah. Pas sekali nih, iya. Kita ngobrolkan tentang proses demokrasi kita. Jadi teman-teman, sebetulnya Pak Firman ini, saya pikirnya tadi kita akan ngobrol secara umum terkait tentang politik. Ternyata beliau tinjauan disertasinya itu adalah terkait tentang budaya, intercultural communication. communication. Ya. Ada kaitannya ya? Ya, ada kaitannya, karena tentunya perpolitikan dengan budaya itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ini salah satu rangkaian yang kemudian harus selalu disatu padukan. Karena kenapa? Ketika kita mengangkat isu budaya, maka di dalamnya juga terdapat politik. Ya, seperti biasa ini di Ngopi, Pak Firman. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, itu kita tanya-tanya dulu tentang hal-hal pribadi. Ya, ya. Jadi mohon maaf ini Pak. Kemarin saya dengar Pak Firman itu kan mahasiswa dengan jalur beasiswa pendidikan Indonesia, dan sempat kalau tidak salah diver ya? Ya, diver. Kenapa Pak Firman kita diver? Ini sangat menarik ini sebenarnya. Ini sangat unik sebenarnya. Saya kemarin di BPI itu lolos di tahap kedua. Nah, sehingga kemudian pendaftaran S3 di UNM pada saat itu memang sudah perjalanan perkuliahan. Sementara saya baru menunggu jadwal wawancara dari pihak BPI, dan bertepatan pada saat itu perkuliahan sudah berjalan, saya baru diwawancarai, sehingga saya mengambil keputusan untuk bersama-sama teman-teman itu untuk mengambil diper di tahun 2023 itu. Padahal kemarin ada jika yang terlambat sama. Iya, ada ya? Ada. Cuman pada saat itu juga saya berada pada fase di mana sedang berada pada fase antara bahagia dan sedih. Kenapa saya bilang bahagia? Karena saat itu saya sedang di rumah sakit, istri saya lagi melahirkan pada saat itu, dan sedihnya saya tidak bisa langsung
kuliah karena Ya. saya memikirkan dua titik fokus ini di waktu yang Ya. bersamaan, sehingga saya memutuskan untuk mengambil langkah di IPAR. Dan ternyata yang saya sangat salutkan dan saya sangat banggakan karena pihak universitas itu sangat luar biasa bijaksananya karena Ya. kami diberikan kesempatan untuk kuliah di tahun 2023. Itu sangat bijaksana sekali menurut saya. Terus kita masuk ini ke ngobrol-ngobrol kita ini karena santai gini Pak Firman. Ya. Tapi kita pelan-pelan. Saya ingin bertanya ke kita tentang tanggapan Pak Firman terkait tentang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sempat kemudian mengundang reaksi mahasiswa. Karena setelah Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review apakah? Ini threshold. Ya, terkait itu ya. Ya, terkait itu salah satunya. Terus ada upaya di legislatif, bukan upaya ya, apakah namanya itu? Ya, ada kesan bahwa akan melakukan amandemen ya, kalau tidak salah. Nah, terus terjadilah reaksi di mahasiswa. Dalam melihat ini, bagaimana pandangan Pak Firman kalau kita lihat kini anunya? Iya, kalau menurut saya secara pribadi ya, tentunya memang beragam perspektif Ya. beragam atau bervariasi atau variatif dari tanggapan terkait dari penetapan dari MK kemarin itu memang mengundang reaksi atau banyak riak di antara beberapa keputusan tersebut karena saya pikir di sini kesadaran berpolitik masyarakat kita atau baik itu mahasiswa tentunya sangat luar biasa karena kenapa masih ada masyarakat atau masih ada mahasiswa yang mau memperjuangkan mau memperjuangkan seperti apa polemik politik di negara kita saat ini. Nah, namun secara garis besar kalau menurut saya memang perlu kita ketahui bahwa kesadaran berpolitik itu tidak hanya untuk politikus, tetapi kita juga sebagai Bukan hanya di tataran elit bukan ya. hanya di tataran elit, tetapi Iya. kemudian juga kita harus menanggapi keputusan yang ditetapkan oleh MK itu, meskipun riak-riak tersebut itu disambut dengan beberapa beberapa keputusan sehingga saya secara pribadi sangat sepaham ketika parlemen jalanan itu turun untuk mengawal dari keputusan MK tersebut. Iya. Ini saya pikir ini penting teman-teman sekalian karena beliau adalah seorang dosen, tentu dalam perspektif dosen melihat bagaimana gerakan yang ada di mahasiswa sebagai social control ya. Ya, betul. Ya. Tapi yang pasti social control dilakukan itu tanpa adanya, tapi kan banyak juga kejadian itu di beberapa terjadi insiden yang kemudian berakibat kerugian ya, baik secara fisik, psikis ya sampai material ya, khususnya kemarin kalau tidak salah di Universitas Negeri Makassar itu sampai malam kemudian terjadi chaos dan ada perusakan di kampus setelah mahasiswa mundur masuk ke kampus. Nah, itu gimana itu? Ya, saya pikir itu bagian daripada Dinamika. dinamika dari berpolitik atau bagian dari dinamika mengawal dari demokrasi, sebuah demokrasi tersebut. Karena saya lihat kemarin itu sampai malam itu itu masyarakat yang langsung terjun terkait dengan keputusan-keputusan dari mahasiswa yang diangkat pada saat itu. Ya. Nah, sehingga mungkin muncul keresahan atau mungkin muncul titik jenuh dari masyarakat ini sehingga melawan dari mahasiswa tersebut. Tetapi menurut saya sepanjang mahasiswa ini mengawal atau mahasiswa ini meneriakkan keadilan,
seharusnya masyarakat ikut andil untuk mengawal keputusan Iya. tersebut, untuk mendukung riak atau teriakan mahasiswa ini. Yang pasti penrusakan itu harusnya tidak boleh terjadi kan? Tidak boleh terjadi. Meskipun itu bagian dari demokrasi teman-teman, dinamika demokrasi, tetap saja bahwa penrusakan itu harusnya tidak terjadi. Karena ini adalah merupakan kerugian pada lembaga pendidikan. Betul. Selanjutnya, ini kan lagi pilkada ini. Ya. Ada beberapa wilayah yang melakukan pilkada serentak. Tentu ini penting bagi teman-teman, khususnya masyarakat yang akan menggunakan wajib pilihnya, ya. Dan yang jadi persoalan hari ini bukan hanya di elit yang kita sampaikan tadi, Betul, tapi di masyarakat kan. Ya. Lalu bagaimana kita melihat situasi kita hari ini? Karena ini masyarakat nanggap gini, bilang ini pesta rakyat. Jadi memang harusnya berpesta ini masyarakat, sehingga bagaimana tanggapan kita ini terkait tentang money politik? Iya. Karena kan gini, abu-abu gini antara money politik dengan kos politik. Kos politik, betul. Dari satu sisi kalau diserang dibilang money politik, ini nggak bilang tidak ini bos, ini kos politik. Ya, memang kita tanggapi itu Pak. Ya, nah sebenarnya yang harus kita pikirkan di sini adalah ini kan sebenarnya bukan lagi menjadi rahasia umum ya. Diminum juga ini kan? Karena kenapa? Ya dilihat dari tahun ke tahun memang ini sudah hal yang hal yang tabu, dan menurut saya itu kayak seperti konvensional sekali dari cara-cara perpolitikan, sehingga memang perlu elit-elit politik terjun langsung, baik itu parlemen, untuk mengedukasi masyarakat kita pada umumnya untuk untuk menyampaikan bahwa politik itu tidak selalu diartikan bahwa harus memiliki atau mempunyai uang yang banyak untuk memenangkan salah satu caleg atau salah satu calon atau bacalon dalam pilkada tersebut. Iya, tapi kan prosesnya menuju ke situ tidak semudah yang kita bicarakan hari ini kan? Iya, betul. Ya, bagaimana meminang partai, bagaimana kos di lapangan, ya mengumpulkan orang banyak saja tidak gratis Pak Firman. Itu dia sebenarnya yang harus kita ubah untuk mindset. Bagaimana kita menjaga marwah politik kita. Harusnya seperti itu. Secara pribadi menurut saya kita memang betul-betul harus memberikan edukasi atau literasi terhadap masyarakat kita agar tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya substansi, sehingga kita ini semua sadar bahwa politik kita itu masih bagus, masih bisa dijadikan sebagai contoh, ada optimisme optimisme dalam skeptis terhadap supaya masih ada optimisme dalam optimisme dalam berpolitik, sehingga anak-anak muda kita atau anak-anak kita memiliki daya tarik untuk ikut pada kancah perpolitikan. Ya, ini kan sekarang tantangannya KPU terhadap partisipasi pemilih. Ya, betul. Ya, ini kita khawatir kalau misalnya tiba-tiba lebih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, ya kasihan juga kita. Negara sudah menggelontorkan banyak uang untuk membiayai proses demokrasi, tapi ya makanya saya bilang di awal bahwasanya memang elit politik harus terjun langsung dalam memberikan itu edukasi. Yang paling utama edukasi dalam dunia politik, baik itu pada pemilih pemula maupun pada pemilih yang sudah terdaftar pada sebagai daftar pemilih. Iya. Bagaimana pandangan kita terhadap golput? Ada yang mengatakan golput itu juga pilihan, bos. Iya, kalau saya golput itu bukan pilihan, karena kenapa? Itu merugikan. Tadi dikatakan bahwasanya negara ini sudah menggelontorkan sebuah banyak. Ini penting. Sehingga kemudian kita harus menggunakan hak pilih kita. Kita harus menggunakan hak suara kita untuk untuk menjadikan bahwasanya saya ini memiliki dalam artian tanda petik kekuasaan untuk memilih. Iya. Jadi tidak hanya pemerintah yang berurus, tetapi kita kemudian sebagai masyarakat punya kuasa juga untuk menentukan hak pilih kita. Ini waktunya. Waktunya untuk memilih siapa calon siapa kandidat yang kita andalkan untuk jangan nanti Peter pilih baru bilang ada apa gitu kerja. Betul. Nanti setelah itu baru bilang saya memang tidak kupilih jadi saya tidak sehingga ketika pemerintah melakukan sesuatu hal atau keputusan, ya kita tidak bisa berbuat apa karena memang kita tidak memilih. Ya, makanya jangan golput.
Paling Jangan utama kita golput. harus golput. Jangan Jadi golput. jangan golput teman-teman. Ya, jangan golput ya. Ya. Ini bagian dari obrolan kita. Salah satu kesimpulannya adalah kepada teman-teman yang hari ini skeptis, ya tetaplah optimis. Betul. Ya, kemudian biaya berdemokrasi negara kita tidak main-main. Sehingga kalau kita golput, ya tentu kita juga menyia-nyiakan anggaran yang sudah digelontorkan negara untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik. Saya kira itu. Mungkin ada pesan-pesan lagi nih Pak Firman. Iya, saya pikir itu intinya kita sebagai masyarakat atau sebagai pendidik tentunya sangat mendukung pilkada yang sehat. Ya, Pilkada jadi yang sehat. tetap menjalankan Santun ya. Ya, tetap santun. Memilihlah, jadilah pemilih yang bijak. Ya, jadikan politik ini politik menggembirakan. Betul, kira-kira, politik yang menggembirakan. Jangan sampai dengan politik ini kita bercerai-berai. Ya, Di mana kita ini memang harus selalu bersatu padu. Ya. Itu. Jadi intinya jadilah pemilih yang bijak dan cerdas dalam memahami situasi perpolitikan saat ini. Mantap. Terima kasih Baik, banyak Pak terima Firman kasih. sudah hadir di Ngopi. Demikian teman-teman obrolan kita terkait tentang pendidikan politik khususnya kepada pemilih pemula, baik itu siswa maupun mahasiswa yang akan menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih kita karena hak pilih kita menentukan nasib baik daerah di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ya, lebih-lebih kalau misalnya agendanya ada agenda nasional. Demikian kira-kira teman-teman yang kesimpulan daripada obrolan kita. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.